Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai materi pelajaran dari buku tematik subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Kalau pembelajaran 1 dan 2 kamu telah belajar tentang daur hidup ayam dan kupu-kupu, di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan membahas tentang daur hidup ikan dan kata. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam. Dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat, seperti sungai, danau, atau kolam. Banyak ikan yang hidup di air tawar, misalnya ikan mas, ikan gurami, ikan gabus, ikan lele. Ikan air payau. Air payau adalah campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh ikan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, bandeng, dan kerang. Ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Contoh ikan yang hidup di laut adalah ikan tuna, ikan cangkala, ikan teri, dan lain sebagainya ya. Pertumbuhan dan perkembangan kata. Perhatikan gambar daur kata berikut. Kata disebut sebagai hewan amfibi karena hidup di dua alam, yaitu di darat dan air. Kata memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, brudu, kata muda, sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Pada saat menjadi brudu, kata bernapas dengan insang. Setelah menjadi dewasa, kata bernapas dengan paru-paru. Kata dewasa akan bertelur. Telur menetas dan menghasilkan brudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup kata. Loncat kata adalah gerakan meloncat dengan kedua kaki bersamaan seperti kata. Loncat kata dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki bersama-sama. Langkah-langkah meloncat kata. 1. Sikap awal. Dilakukan dengan berdiri santai. Kemudian jongkok dengan kedua kaki. Lutut ditekuk dan kedua tangan ke depan lutut untuk keseimbangan saat loncat. 2. Sikap inti. Jongkok, kemudian kedua kaki meloncat ke depan secara bersama-sama kata yang sedang meloncat. Gerakan meloncat ke depan dilakukan secara berulang-ulang. 3. Pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersama-sama pada posisi jongkok. Agar pada saat meloncat dan mendarat tidak terjatuh, maka perlu menggunakan tangan sebagai keseimbangan. Olahraga lompat kata bermanfaat untuk menambah kebugaran tubuh, meningkatkan kemampuan menyeimbangkan tubuh ketika bergerak, dan menguatkan otot kaki dan tangan. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman.
Menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil beradab. Ayo sekarang kita berlatih berhitung. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Mari kita jawab ya. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam 1 bulan. Dan waktu 2 bulan, banyak ikan hias itu dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Nah, dalam perkalian ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. 120 itu kita pilah lagi ya menjadi 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi 200 ditambah 40 sama dengan 240. Cara lainnya dengan cara bersusun ke bawah. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan. Nah, berlaku sifat pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Mari kita hitung susun ke bawahnya ya. 120 dikali 2. Ya, pertama itu kita hitung dulu satuan ke satuan, selanjutnya puluhan ke satuan, dan ratusan ke puluhan. 0 kali 2 sama dengan 0. Ingat ya, angka yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi, banyaknya ikan hias Udin semuanya adalah 240 ekor. Udin memiliki 4 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 115 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Mari kita jawab ya. Cara bersusun ke bawah, teknik menyimpan. Dalam perkalian ditulis 4 kali 115. Berlaku sifat pertukaran. 4 kali 115 sama dengan 115 dikali 4. Nah, kita susun ke bawah. 115 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ditulis 0, disimpan 2. 1 dikali 4 sama dengan 4. Ingat ya, yang kita simpan tadi ditambah 2, jadi 6. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi, banyaknya ikan hias Udin semuanya ada 460 ekor. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh dan tulis di buku latihan kalian. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.